Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya sahabat Mari Belajar Bersama? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat, tetap semangat dan ceria. Pada video kali ini kita akan belajar materi di kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 3. Tapi sebelum kita lanjutkan belajarnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Mari kita lanjutkan belajarnya. Buat kamu yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan pencet subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Muatan pelajaran dan kompetensi dasar pada video ini adalah sebagai berikut. Adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Perhatikan dengan seksama gambar di atas. Tahukah kamu siapa tokoh yang terdapat pada gambar tersebut? Ya, tokoh tersebut adalah patih kerajaan Majapahit yang bernama Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Wah, hebat sekali ya Patih Gajah Mada. Bahkan namanya juga menjadi salah satu nama di perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Hebat sekali kan Patih Gajah Mada ini? Namanya tetap terkenang sampai saat ini. Cita-cita besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik. Memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengamanan dan pengawalan raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara tahun 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani. Pada masa saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga saat ini. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang atau Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik atau Singapura. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan
menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu, wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu, wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Melayu, meliputi Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau Australia. Wah, hebat sekali ya Patih Gajah Mada. Dia berhasil mempersatukan seluas wilayah yang dia inginkan menjadi satu nama, yaitu Nusantara. Nah, adik-adik, setelah kalian menyimak bacaan tentang Patih Gajah Mada, coba kalian lengkapi bagan berikut. Yang pertama, jawablah untuk bagan asal-usul. Dari manakah asal-usul Gajah Mada? Gajah Mada berasal dari lembah Sungai Brantas antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Dia dilahirkan pada abad ke-14. Selanjutnya, bagaimana dengan perjalanan karir, cita-cita, dan sikap dan nilai yang bisa ditiru dari Patih Gajah Mada? Kalian isi dengan melengkapi bagan berikut, lalu kirim bagan tersebut dan jawabannya sebagai tugas pertama di hari ini kepada guru kalian ya. Nah, adik-adik, sekarang bacalah puisi yang berjudul Mahapatih Gajah Mada, karya Dekaritas. Wahai Mahapatih Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapatih Gajah Mada, tak akan hilang dari benak kami, para pemuda bangsa, kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapatih Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Wah, bagus sekali ya puisi karya Dekaritas yang berjudul Mahapatih Gajah Mada. Menurutmu, bagaimana perjuangan Mahapatih Gajah Mada, Udin? Saya suka sekali dengan kisah Patih Gajah Mada. Usaha beliau dalam meraih cita-citanya sangat membanggakan. Betapa bahagianya apabila beliau dapat melihat Nusantara telah bersatu di bawah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adik-adik, usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud, meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Jika kita melihat wilayah Nusantara yang sekarang sudah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Jika kita lihat pada gambar berikut, terlihat berbagai kebudayaan, suku, bangsa, dan agama yang dimiliki oleh Indonesia dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun berbeda-beda,
tetapi tetap satu jua. Cobamu, hubungilah dua orang temanmu, lalu tanyakan padanya tentang hal-hal berikut. Mulai dari nama, asal daerah, makanan khas daerahnya, pakaian adatnya, kegiatan adatnya, bahasa daerah, serta rumah adatnya. Carilah informasi dari dua orang temanmu yang berbeda suku. Coba kalian ingat-ingat, teman kelas kalian mungkin ada yang dari suku Sunda, suku Jawa, mungkin ada yang dari suku Batak. Jadi, cobalah kalian hubungi dua orang teman kalian untuk mengerjakan tugas dua ini ya. Lalu, kirim jawaban kalian berdasarkan informasi yang kalian dapat dari teman kalian ini ke guru kalian. Adik-adik, kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Coba kalian amati pertanyaan dan jawaban berikut. Sumber daya alam mana saja yang paling banyak tersedia di daerah tempat tinggalmu? Misalnya, air. Bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkannya? Jawabannya, masyarakat memanfaatkan air untuk mandi, mencuci baju, dan memasak. 3. Bagaimana usaha masyarakat sekitar menjaga dan memeliharanya? Jawabannya, masyarakat menjaga kebersihan air dengan tidak membuang sampah dan limbah ke sungai. Adik-adik, setelah kalian melihat contoh pertanyaan tentang sumber daya alam air tadi, coba kalian cari contoh sumber daya alam lain yang ada di sekitarmu. Misalnya, hewan ayam, hewan sapi, atau mungkin dengan tanaman, misalnya tanaman cabai, tanaman padi, dan tanaman sayuran lain. Atau bisa juga kalian lengkapi dengan sumber daya alam seperti tanah, kebun, atau mungkin bisa juga dengan sinar matahari dan udara. Setelah kalian menemukan contoh sumber daya alam yang kalian pilih, lalu gunakan sumber daya alam tersebut untuk menjawab 3 pertanyaan berikut. Setelah kalian jawab pertanyaannya, kirimlah jawaban kalian beserta soalnya ke guru kalian sebagai tugas terakhir di hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat kamu yang belum subscribe, klik subscribe
subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.